Perkenalkan, nama saya Amalia Jayanti, NIM PO 7139020090. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab soal perhitungan obat dengan metode konsumsi. Yang pertama, nama obatnya salep 2-4 kombinasi. Pada pemakaian bulan Januari menghabiskan sebanyak 20 pot, pada bulan Februari sebanyak 14 pot, dan pada bulan Maret sebanyak 27 pot. Sisa stoknya sebanyak 22 pot. Yang kedua, salisil bedak 2%. Pada pemakaian bulan Januari menghabiskan sebanyak 17 bungkus, bulan Februari 6 bungkus, dan pada bulan Maret sebanyak 18 bungkus. Sisa stoknya itu 10 bungkus. Yang ditanya, pertama, hitung stok kerja, stok waktu tunggu, stok waktu kosong. 2. Berapa stok optimum? 3. Berapa jumlah permintaan obat puskesmas untuk triwulan 2? 4. Tuliskan monografi obat sesuai Farmakope Indonesia. Di sini diketahui bahwa puskesmas mengajukan permintaan obat itu pada tanggal 5 April dan obat diperkirakan datang pada tanggal 16 April. Kita bahas obat yang pertama terlebih dahulu, yaitu salep 2-4 kombinasi. Pertama, stok kerja. Stok kerja didapat dari jumlah pemakaian pada 3 bulan atau triwulan pertama, yaitu pemakaian bulan Januari ditambah pemakaian bulan Februari ditambah pemakaian bulan Maret. Didapatlah 20 ditambah 14 ditambah 27 sama dengan 61. Yang kedua, stok waktu kosong. Untuk mencari stok waktu kosong, terlebih dahulu kita harus mencari rata-rata pemakaiannya. Untuk rata-rata pemakaian per bulan didapat dari 61 dibagi dengan 3. Kenapa kok dibagi dengan 3? Karena satu triwulannya terdapat 3 bulan. Jadi kita bagi 3, didapatlah hasilnya 20,333. Dibulatkan menjadi 21 pot. Rata-rata pemakaian per hari didapat dari hasil rata-rata pemakaian per bulan dibagi dengan 25. Kenapa dibagi dengan 25? Karena waktu operasional puskesmas itu selama 25 hari. Didapatlah hasil 0,84, kita bulatkan menjadi 1 pot. Kenapa kok dibulatkan jadi 1? Kenapa tidak dibulatkan jadi 0? Karena obat itu lebih baik, lebih daripada kekurangan. Makanya kita bulatkan ke atas. Diketahui tadi kan tanggal pengajuannya 5 April. Obat diperkirakan datang pada tanggal 16 April. Jadi kan waktu tunggunya itu 11 hari. 16 dikurang 5 jadi 11 hari. Dengan stok 22 ini, rata-rata pemakaian perharinya 1. Jadi kan 22 kita bagi dengan 1 sama dengan 22. Artinya tuh dengan stok 22 ini cukup untuk menutupi kekosongan obat pada 11 hari tersebut. Maka didapatlah SWK-nya sama dengan 0. Yang ketiga, stok waktu tunggu. Waktu tunggunya 11 hari, tinggal kita kalikan saja dengan rata-rata pemakaian per hari. Didapatlah 11 kali 1 sama dengan 11 pot. Stok penyangga rumusnya 10% dikali stok kerja. 10/100 sama dengan 0,1 dikali 61 sama dengan 61, kita bulatkan menjadi 6. Lalu stok optimum sama dengan stok kerja ditambah stok waktu kosong ditambah stok waktu tunggu ditambah stok penyangga. Didapatlah 61 dari sini ditambah 0 SWK-nya ditambah 11 ditambah 6, didapatlah hasil 78. Untuk permintaannya, stok optimum dikurang sisa stok. Stok optimumnya tadi didapat sebanyak 78 dan sisa stoknya itu sebanyak 22. Jadi 78 kurang 22 sama dengan 56. Jadi permintaan salep 2-4 kombinasi pada triwulan 2 itu sebanyak 56 pot. Untuk monografinya, salep 2-4 kombinasi mengandung kombinasi asid salisil dan sulfur praesipitatum. Yang pertama, asid salisil, terdapat pada Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 56. Nama resmi, acidum salisilicum. Nama lain, asam salisilat. Rumus molekul C7H6O3, berat molekul 138,12. Khasiatnya keratolitik, pemberiannya hablur, ringan, tidak berwarna atau serbuk putih, hampir tidak berbau, rasa agak manis dan tajam. Kelarutan
larut dalam 550 bagian air dalam 4 bagian etanol 95% pekat, mudah larut dalam kloroform dan dalam eter, larut dalam amonium asetat, dinatrium hidrogen fosfat, helium sitrat, dan natrium sitrat. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. 2. Sulfur precipitatum terdapat pada Farmakopeia Indonesia edisi 3 halaman 591. Untuk nama resminya sulfur precipitatum, nama lainnya belerang endap, rumus molekul S, berat molekul 32,06, pemerian, tidak berbau dan tidak berasa, kelarutan, praktis tidak larut dalam air, sangat mudah larut dalam karbon disulfida dan minyak zaitun, sangat sukar larut dalam etanol 95% pekat. Untuk penyimpanannya, dalam wadah tertutup baik. Khasiatnya anti skabies atau mengobati penyakit skabies. Kita masuk ke obat yang kedua, yaitu salisil bedak 2%. Stok kerja sama seperti tadi, pemakaian selama 3 bulan kita jumlahkan saja, jadi 17 tambah 6 ditambah 18 sama dengan 41. Kedua, stok waktu kosong, kita cari terlebih dahulu rata-rata pemakaian per bulan, didapatlah 13,66, kita bulatkan menjadi 14, untuk perharinya didapat 0,56 dibulatkan menjadi 1. Dengan stok 10, rata-rata pemakaian per hari itu 1 bungkus, jadi stok waktu kosongnya itu sama dengan 0. Lalu, untuk mencari stok waktu tunggu, itu waktu tunggunya 11 hari dikali dengan pemakaian rata-rata per hari. 1, berarti 11 kali 1 sama dengan 11 bungkus. Stok penyangga sama dengan 10% dikali 41, didapatlah 4,1 dibulatkan menjadi 4. Stok optimum, stok kerja ditambah stok waktu kosong ditambah stok waktu tunggu ditambah stok penyangga, didapatlah 41 ditambah 0 ditambah 11 ditambah 4, dapatlah 56. Untuk permintaannya, stok optimum dikurangkan dengan sisa stok. Sisa stok 10, berarti 56 dikurang 10 sama dengan 46. Jadi, permintaan salisil bedak 2% pada triwulan kedua itu sebanyak 46 bungkus. Untuk monografinya, terdapat pada Farmakopeia Indonesia edisi 3, halaman 56, nama resmi Acidum salicilicum, nama lain asam salisilat, rumus molekul C7H6O3, berat molekul 138,12, khasiat keratolitik, pemerian, hablur, ringan tidak berwarna atau serbuk putih, hampir tidak berbau, rasa agak manis dan tajam. Untuk kelarutannya, larut dalam 550 bagian air dalam 4 bagian etanol 95% pekat, mudah larut dalam kloroform dan dalam eter, larut dalam amonium asetat, dinatrium hidrogen fosfat, helium sitrat, dan natrium sitrat. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiti Al-Zahra dari program studi D3 Farmasi, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi. Kali ini saya akan membahas tentang perhitungan obat metode konsumsi. Nama obat yang pertama ada klorfeniramine maleas 4 mg tablet dan klorkina tablet 250 mg. Ini jumlah pemakaian pada bulan Januari untuk klorfeniramine maleas yaitu ada 3.200 untuk bulan Januari, 13.000 untuk bulan Februari, dan 9.625 pada bulan Maret. Sisa stoknya ini pada tanggal 31 Maret sebanyak 3.010. Untuk klorkina, pemakaian pada bulan Januari ada 650, Februari 3.200, Maret 320, dan sisa stoknya 1.232 pada tanggal 31 Maret. Lalu di sini ada yang pertanyaannya, yaitu menanyakan stok kerja, stok waktu tenggang, dan stok waktu kosong. Lalu ada stok optimum, permintaan obat untuk triwulan 2, dan monografi obat sesuai Farmakopeia Indonesia.
Pertama, kita hitung untuk chlorpheniramine meles 4 mg tablet. Untuk SK atau stok kerja didapat dari 3.200 ditambah 13.000 ditambah 9.625 yang didapat dari jumlah pemakaian pada bulan Januari ditambah jumlah pemakaian pada bulan Februari ditambah pemakaian pada bulan Maret. Maka didapatlah stok kerja sebanyak 25.825. Lalu untuk stok waktu kosong, rata-rata pemakaian untuk rata-rata pemakaian per bulan stok kerja dibagi dengan 3 karena terdapat 3 bulan yaitu Januari, Februari, Maret. Rata-rata pemakaiannya 8.609. Untuk pemakaian per hari dihitung dengan rata-rata pemakaian per bulan dibagi 25 karena puskesmas bekerja selama 25 hari. Dengan sisa stok 3.010, rata-rata pemakaian per hari 345, maka SWK-nya 2.752. Ini didapat dari stok kerja, sisa stok dari tanggal 31 Maret dan obat yang diperkirakan datang 16 April, maka dengan rata-rata pemakaian 345 hanya bertahan untuk 8 hari saja. Berarti kita memiliki 8 hari yang kosong. Maka itu kita kalikan 8 dikali 345, maka didapatlah 2.752. Lalu stok waktu tenggang. Waktu tenggang dihitung dari tanggal pengajuannya itu 5 April menuju 16 April, yaitu 11 hari. Maka 11 kita kalikan dengan rata-rata pemakaian per hari, yaitu 3.795. Lalu SP sama dengan 10% dikali SK. Maka 10% sama dengan 10 per 100, yaitu 0,1 dikali 25.825 yang didapat dari SK, maka sama dengan 2.583. Maka stok optimumnya dengan rumus SK ditambah SWK ditambah SWT ditambah SP, maka 25.825 ditambah 2.752 ditambah 3.795 ditambah 2.583, maka 34.955. Lalu untuk permintaannya di triwulan 2 didapat dengan rumus stok optimum dikurang sisa stok. Maka permintaannya stok optimum yaitu 34.955 dikurangi dengan sisa stok yaitu 3.010. Maka didapatlah hasil 31.945. Jadi permintaan chlorpheniramine maleas 4 mg tablet triwulan 2 yaitu 31.945. Lalu untuk chlorkina fosfat digunakan rumus yang sama. Stok kerja sama dengan jumlah pemakaian bulan Januari ditambah jumlah pemakaian bulan Februari ditambah jumlah pemakaian bulan Maret. Maka 650 ditambah 3.200 ditambah 320 sama dengan 4.170. Lalu stok waktu kosong kita gunakan juga rumus yang sama. Rata-rata pemakaiannya untuk per bulan didapat dari SK dibagi dengan 3. Lalu untuk pemakaian per harinya, rata-rata pemakaian per bulan dibagi dengan 25. Dengan sisa stok 1.232, rata-rata pemakaian per hari 56, maka bertahan 22 hari. Jadi sudah berlebih dari tanggal 16 April. Maka stok waktu kosongnya sama dengan 0. Karena tidak ada yang kosong.
Lalu untuk stok waktu tenggang sama dihitung dari tanggal 5 April, yaitu tanggal pengajuan. Maka 5 April sampai 16 April itu 11 hari. Kita kalikan dengan rata-rata pemakaian per hari yaitu 56, maka didapatkan hasil 616. Lalu SP-nya kita gunakan juga rumus yang sama. 10% dikali dengan SK yaitu 0,1 dikali 4.170, maka didapatlah 417. Lalu untuk stok optimumnya, rumusnya yaitu SK ditambah SWK ditambah SWT ditambah SP, maka stok optimum sama dengan 4.170 ditambah 0 ditambah 616 ditambah 417. Maka didapatlah hasil 5.203. Maka stok optimumnya sama dengan 5.203. Untuk permintaan pada triwulan 2 yaitu dengan rumus stok optimum dikurang sisa stok. Sisa stok pada Chlorkina fosfat yaitu 1.232. Maka kita masukkan angkanya ke rumus. Permintaan sama dengan 5.203 yang didapat dari stok optimum dikurang dengan 1.232 yang didapat dari sisa stok. Maka mendapatkan hasil 3.971. Maka untuk triwulan 2 jumlah Chlorkina fosfat yang diminta sama dengan 3.971. Untuk monografi bahannya, untuk chlorphenira minimaleas ada rumus molekul yaitu C6H19 C1N2 C4H4O4. Lalu ada berat molekul 390,87 gram per mol. Ada pemberian yaitu serbuk hablur putih dan tidak berbau. Pelarutan mudah larut dalam air, larut dalam etanol dan kloroform. Sukar larut dalam ester dan benzen. Titik leburnya 130 derajat sampai 135 derajat Celcius. Inkompatibilitas dengan CaCl2 atau phenobarbital natrium. Stabilitas tidak stabil terhadap cahaya. Stabil pada suhu umumnya pada penyimpanan kurang dari 40 derajat Celcius. Lebih baik lagi pada suhu 15 sampai 30 derajat Celcius. Stabil apabila didapat pada pH 2, 4, 6, dan 8. Lalu untuk monografi bahan Chlorkina fosfat, rumus molekulnya C18H26 CIN3. Nama umum kloroquine. Pelarutan mudah larut dalam air, tidak larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam ether. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 1995. Persyaratan pada sediaan kapsul kloroquine mengandung kloroquine C18H26 CIN3 tidak kurang dari 93,0% dan tidak lebih dari 107% dari jumlah tertera pada etiket. pH-nya antara 4,0 dan 5,0. Pemberian serbuk hablur atau hampir putih, tidak berbau dan rasa pahit. Sekian untuk perhitungan obat metode konsumsi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.